sampai ketemu kelor, Tuhan berkati dia kelor. Dari yang rumah gede, kalau di sini rumah bebas 57, sekarang saya sudah bisa buat rumah 7 kali 9. Terus kemarin baru beli mobil Toyota Rush. Nah itu hasil dari kelor. Saya kerjasama dengan dapur kelor. Jadi sampai sekarang ini juga saya masih binaan dari dapur kelor. Maka baru-baru PMT ya dari tahap 1 sampai 3 sekitar 90 juta yang saya dapat. Saya dapat informasi bahwa di NTT itu sudah ada perusahaan kelor yang memang notabene bergerak di bidang kelor. Nah, saya dapat itu namanya dapur kelor. Saya lihat banyak kelor, banyak yang jualan kelor, banyak produk kelor. Terus penasaran bagaimana ya kelor itu bisa dibikin kue. Akhirnya pertama kali bikinlah brownies kelor. Dan Dekranasda Nusa Tenggara Timur yang diketuai oleh Juli Sutrisno Laiskodat hingga saat ini terus berinovasi dan memberi perhatian terhadap pengembangan usaha dengan memanfaatkan tanaman kelor. Seperti diketahui, tanaman kelor selain untuk kebutuhan kesehatan juga memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Itu terbukti dengan semakin banyak wirausahawan dan petani kelor binaan Dekranasda Nusa Tenggara Timur yang tersebar di berbagai daerah. Saat ini, produk kelor Nusa Tenggara Timur semakin dikenal dan diminati oleh konsumen hingga mendorong para pengusaha maupun petani kelor semakin termotivasi untuk mengembangkan usaha mereka. Guna mempresentasi keberhasilan gerakan masif produk kelor, Dedi Krisnadi selaku founder Dapur Kelor pada hari Senin 5 September 2022 menghadirkan beberapa wirausahawan binaan dan petani kelor. Selengkapnya, simak liputan kami yang berikut ini. Dari keterangan, ya, mungkin yang pertama itu mungkin ada testimoni dari ini, habis itu dari ini, nanti secara prosedur ada tadi yang. Oh baik. Jadi kelompok kita ini namanya Moringa Segar MSI, Moringa Segar Indonesia. Nah itu satu kelompok yang anggotanya ada dari hulu sampai hilir, ada petani, ada UKM, ada ini. Kita bergerak. Kegiatannya apa, kemudian sudah melakukan apa saja. Silakan Om. Jadi nama Eduardo Siral Clau. Saya orang Molaka. Tapi karena ketemu jodoh orang Sumba Timur, akhirnya ke Sumba Timur. Tahun 2018 waktu itu ada pencanangan untuk dari Pak Agung untuk seluruh desa tanam kelor waktu itu. Nah, di sini saya melihat bahwa itu peluang. Ada apa di balik program ini kan seperti itu. Pasti ada sesuatu yang besar kalau bagi kami sebagai seorang wirausaha. Akhirnya saya coba untuk cari bagaimana cara pengolahan kelor ini. Maka dapatlah channel YouTube dari Pak Guru Besar Pak Dudi Krisnadi. Gitu. Nah di situ saya coba untuk buat KTP buat waktu itu. Nah ternyata laku Pak. Walaupun ada yang beli karena kasihan. Gitu. Akhirnya saya tawarkan masih ingat satu kelurahan namanya Molumbi untuk saya presentasikan manfaat kelor. Nah di situ omset terjadi pertama, kurang lebih perbelanjaan 5 juta. Nah waktu itu istri saya bilang, waktu itu saya kan ojek sebelum sambil usaha kelor itu ojek. Nah jadi istri saya bilang ini peluang. Saya dukung. Akhirnya dari satu kelurahan saya coba untuk ke kelurahan lain. Jadi yang uniknya tidak diundang tapi hadir. Acara apapun itu dengan bawa olahan kelor tadi seperti itu. Nah, tetapi yang menjadi persoalan alat untuk pendukung produksi belum mendukung. Kalau bahan baku banyak saya rasa ya. Khusus Sumba Timur karena letak
Ya dekat pantai, kelor kan habitatnya 0 sampai 5.000 ya. Jadi permukaan. Jadi banyak. Nah akhirnya waktu itu ada kegiatan UKM 7-in-1 di Balai POM, dan kebetulan Bunda Juli sebagai closing ya. Nah, akhirnya saya bisa langsung WA beliau, Bunda saya ada produksi kelor seperti ini, tetapi saya bingung karena tidak ada yang bimbing. Jawab beliau sama saya ingat, nanti ada orang Bunda nama Kiki yang akan hubungi baik. Nah sejak dari situ saya bilang, wah berarti bukan saya sendiri yang punya visi atau mimpi untuk menjadikan kelor sebagai sumber nutrisi khususnya masyarakat. Akhirnya saya dihubungi oleh Pak Titi dan Bunda kasih nomor. Nah kurang lebih di akhir 2018 lah ya. Sehingga di situ ya sudah sebagai murid ikut saja. Kebetulan waktu itu selain Kak Kiki ada, ya kalau bagi saya figur bapak. Jadi apa yang beliau katakan saya tinggal ikut. Jadi ada dapat bantuan dari Deklat, 1 unit mesin pengering, mesin spinner 1 unit mesin pengepul dengan mesin continuous sealer kemasi. Nah sehingga kami lebih semangat lagi dalam berjuang. Dampak dari penghasilan dari usaha kelor ini, saya dulu ojek. Kalau mau ngomong usaha sudah 17 kali usaha, tapi kok gagal terus begitu. Sampai sekali meloi ke langit, Tuhan kenapa begini. Sudah pergi semua bawa baju di badan, tahu-tahu orang sumpah belis ayam semua. Tapi dalam hati biar cicil. Sampai ketemu kelor, Tuhan berkati dia kelor. Dari yang rumah gede, kalau di sini rumah bebas 57. Sekarang saya sudah bisa buat rumah 7 kali 9. Terus ruang produksinya 16 kali 4. Terus kemarin baru beli mobil Toyota Rush. Nah itu hasil dari kelor dan tidak pernah kami bayangkan bisa sampai sejauh. Nah dampak ke masyarakat apa? Dan lebih ke kelompok tani tadi itu omsetnya 7 sampai 8 juta per bulan. Artinya apa? Usaha kelor ini tidak perlu kebunnya dulu. Kelor sudah banyak niat dulu. Dan dari kami utamanya kami berterima kasih. Kalau bukan Pak Bu dan Ibu, saya mungkin masih itu yang berikut untuk Pak Dedi sebagai Bapak, sebagai pembimbing. Dan saya juga punya kerinduan untuk ketemu Pak Dudi. Karena kalau bukan YouTube-nya masih ojek. Mungkin dari saya. Terima kasih. Mama Elsa, ini UKM kebetulan khusus di bidang beverage, kue, serbuk kelor ini, dan juga lulusan BIS, binaannya BI, binaannya Bank NTT, dan bergerak khusus di bidang kelor. Silakan Mama Elsa cerita. Binaannya Dekranasda. Oh iya. Oh iya. Nama saya Gladys Narai. Saya orang Manado. Kebetulan di Kupang ini ikut suami. Terus namanya orang Manado kan orang taunya suka masak. Nah saya cuma jual kue-kue kayak online, kue lapertak, kue bendera, kue-kue, cuma jual kue online. Terus setelah mulai jualan kan di sini saya lihat banyak kelor, banyak yang jualan kelor, banyak produk kelor. Terus penasaran bagaimana ya kelor itu bisa dibikin kue. Akhirnya pertama kali bikinlah brownies kelor, dan itu sebenarnya sebelum Lamoringa, tapi kan kita kan masih cuma jual-jual online.
pertama kali saya ketemu Kiki di pameran Aston 2020 kayak 2020, tapi belum kenal. Saya sempat lihat Kiki lagi ikut pameran, saya jualan brownies kelor. Setelah itu ada kegiatan di Bundaran PU namanya UMKM Apasa, ketemu sama Pak Tio, terus biasanya kan beli serbuk kelor itu di mana ada kita beli. Ketemu Pak Tio, oh ada yang jual serbuk kelor sama teh kelor. Dikenalin sama Kiki, saya tertarik. Pertama di rebranding dulu, pakai punya dapur kelor, dan sekarang sudah produksi sendiri, sudah bikin tepung sendiri sama teh sendiri, semuanya dari dapur kelor, bahan-bahannya dibantu dapur kelor. Awal pertama belinya kan ecer, produknya cuma beli sedikit-sedikit dijual lagi, dan pertama kali ada pesanan dari Dekranasda itu omsetnya lumayan. Pesanan pertama yang jumlahnya banyak, saya tidak percaya, yang awalnya cuma berapa ratus ribu tiba-tiba langsung juta. Awalnya Kiki janji nanti kita akan pesanan banyak kelor, tapi saya punya suami kan nggak percaya, masa sih jual teh kelor sampai, dan puji Tuhan betul-betul sampai ya ada lah, lumayan untuk angkanya kan nggak ratusan lah ya, dari kelor. Terus orang bilang kita bisa pulang satu keluarga ke Manado bayarnya pakai daun, nah itu bayarnya pakai daun kelor. Setelah itu mulai bikin kue dari kelor sama sorghum dan sudah bisa kirim ke Australia. Hanya itu aja. Terima kasih juga buat dapur kelor Dekranasda. Ada kita kedatangan kamu juga dari UKM di Flores Timur. Nama brandnya Motong. Tidak memperpanjang waktu, kami mulai cerita bagaimana kami bisa berkenalan dengan dapur kelor dan kemudian berjalan bersama sampai hari ini. Jadi awalnya itu ketika Bapak Gubernur menggaungkan program kelor, kami merasa bahwa ini sesuatu potensi yang luar biasa. Karena mengapa di Flores Timur seperti yang tadi Pak Tio sudah katakan, kelor itu tidak disuruh tanam, itu sudah menjadi hutan kelor. Kelor sangat banyak. Dengan dukungan bantuan bimbingan dari Pak Dedi, usaha itu sekarang sudah berjalan, mesin-mesinnya sudah ada, kemudian kami juga turut ambil bagian dalam program PMT baik tahap 1 maupun tahap 2 yang sekarang ini. Dan senang sekali bersama Dapur Kelor kami kemudian bisa mendukung program PMT pemerintah Provinsi NTT melalui Dekranasda, sehingga cita-cita awal yang bagus itu kemudian bersambut dengan kebersamaan ini, bersambut dengan teman-teman semua seperti ini, dan sampai hari ini kami ke waktu pembagian kuota untuk suplai PMT itu produk motong kami itu untuk mendukung penanggulangan stunting di Kabupaten Flores Timur. Jadi setiap kali pendroppingan itu ada 1000 pieces untuk teh kelor dan 600-an pieces untuk tepung kelor. Dan yang dari mana kami mendapat ini bahan dasarnya? Ini karena program intinya itu adalah program pemberdayaan masyarakat, maka kami membeli kelor segar, daun kelor segar dari petani. Jadi mereka sudah koru, kemudian bawa ke rumah produksi dan kami membeli cash per kilonya dengan 5.000, sehingga manfaat pertama itu secara ekonomi didapat oleh petani. Jadi mereka kemudian memiliki sumber pendapatan baru dari sebelumnya kelor itu tidak ada nilai ekonomi, sekarang dia menjadi ada manfaat ekonomi dan langsung mendapatkan uang tunai saat itu juga. Jadi kami membeli daun kelor itu juga disesuaikan dengan kapasitas mesin. Jadi dari 1 mesin pengering, kemudian menjadi 2, kemudian tambah pinjam lagi dari Pak Tio menjadi 3, dan itu pun kami masih merasa kurang karena suplai daun segar itu setiap hari sangat banyak, dan kami harus membagi jadwal kepada petani-petani. Untuk hari ini kami hanya menerima 45 kilo dan
batasnya 45 kilo karena kapasitas per mesinnya 15 kilo. Jadi ada 3 mesin pengering yang 45 kilo. Dan yang luar biasa itu bahwa itu tadi ada alternatif pendapatan baru bagi petani. Jadi selama ini daun kelor yang tidak ada harga, tidak ada nilai uang, sekarang sudah ada nilai uang dan mereka rajin pangkas tanaman kelor di kebun mereka. Lalu uang-uang yang mereka dapat dari menjual daun kelor itu mereka gunakan untuk ya beli beras, beli gula, untuk gula pasir, untuk kebutuhan-kebutuhan jangka pendek di dalam keluarga. Jadi itu yang kami merasa bahwa hal baik ini tidak hanya menguntungkan kami dari segi pengembangan usaha, tetapi keuntungan pertama juga didapat oleh petani yang selama ini melihat kelor di kebunnya hanya sebagai makanan kambing, tapi sekarang sudah menjadi bernilai uang seperti itu. Nama saya Sitrianus, saya petani kelor dari Kabupaten TTU. Saya mulai terpanggil ke kelor itu sejak tahun 2006. Waktu itu ada kisi-kisi menyangkut kelor dari kami sebatas tangan. Sekarang tahun 2015 kami dipercaya ke Blora belajar. Nah, itu kami dikirim oleh pemerintah kabupaten dinas pertanian provinsi. Kami dikirim pulang karena kewalahan dan alat yang mau dipakai sulit. Nah, banyak orang tua sudah putus asa. Kita tanam, siapa yang akan beli dan mau kita jualnya ke siapa? Dari sebelum saya kenal dapur kelor, saya coba belajar dari YouTube waktu itu. Bagaimana caranya kita buat teh, bagaimana cara pengering buat teh, dan akhirnya untuk bisa dapatkan izin POM. Nah, dalam perjalanan tahun 2019 kami coba menggunakan fasilitas media ini. Jadi kita coba promosikan bagaimana teh kelor itu ada di Impate, itu miliknya orang TTU, tapi sampai hari ini belum tergubris, belum ada perhatian. Nah, begitu ada tanggapan, saya dapat informasi bahwa di NTT itu sudah ada perusahaan kelor yang memang notabene bergerak di bidang kelor. Nah, saya dapat itu namanya dapur kelor. Saya cari dapur kelornya, tapi tidak bisa karena maaf kami jauh di batas. Begitu selip sedikit jaringan Timor Leste masuk, saya sulit. Sehingga tahun 2020 kaget saya dikunjungi oleh utusan tim dari dapur kelor. Itu beliau turun untuk cek apakah memang dia berjalan atau tidak dalam kegiatannya. Ternyata beliau semua turun dan melihat memang sementara ada aktivitas. Akhirnya lapor ke dapur kelor pada tahun 2021. Kalau tidak salah, dapur kelor bersama tim Papua, bersama teman-teman semua keloris NTT turun ke rumah untuk melihat, memotivasi dan mendukung saya. Karena terus terang orang TTU menganggap kelornya tidak ada. Ini terus terang. Nah, saya satu-satunya yang harus bisa mendobrak ini karena saya juga jaga kepercayaan sendiri dari pemerintah dinas pertanian kabupaten. Karena saya diutus ke sana daftar untuk kelor. Jadi setelah berturun, tanya kekurangan alatnya apa, saya tidak ada mesin pengepung, saya tidak ada mesin pengering. Yang saya ada itu hanya blender. Terus terang saya blender. Kemudian pengeringnya saya buat rak dalam rumah. Jadi kalau musim hujan saya tidak bisa pengering karena selnya dingin semua, maka tidak bisa. Tapi setelah itu gambaran itu saya dikasih mesin pengepung, dikasih mesin pengering 2, dikasih mesin seller, semuanya dikasih. Itu dikasih oleh Dekranasda. Itu Dekranasda berkat pengajuan dari dapur kelor. Jadi dapur kelor bersama teman-teman keloris ini sangat mendukung kami di perbatasan. Karena kalau pergi ke sana, begitu sampai di Kefak berdoa.
doanya diterima maka lewat, doa tidak terima dan lewat ternyata. Itu jalan tidak bagus. Dan bersyukur kepada Tuhan, sekarang pun aspal Sagu Merah sudah selesai. Bersyukur, dan ada informasi bahwa nanti gara-gara kelor nanti ada jalannya dari Kesa Pak Sutri ke Imbate langsung dari tidak singgah. Syukur. Terima kasih banyak. Ini karena berkat kerjasama dan dukungan dari provinsi. Dari sebelum saya kisahkan tentang berapa ini, saya hanya menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Gubernur, kepada tim penggerak PK Provinsi dalam hal ini Depok Nasdaq, tidak lupa juga kepada Dapur Kelor, teman-teman semua keloris yang sudah dengan caranya sendiri masing-masing datang mendukung kami. Nah, saya tidak sendiri produksi karena perusahaan namanya UMKM yang berdiri di kampung, dikelilingi dengan orang tua saya yang memang membutuhkan dukungan ini, ya saya libatkan mereka semua. Dan di rumah kami ada 21 orang kerja produk ini. Dari bersyukur 3 tahap kami dapat 90-an juta. Dan saya juga bisa lanjut kuliah, anak saya juga sudah masuk kuliah, dan kemarin kami 2 orang anak yang bekerja di rumah, anaknya kita masukkan di SMA. Dari itu saja ya, terima kasih banyak. Mohon maaf tidak bisa. Pertama saya perkenalkan, nama saya Julius Bria dari kelompok tani Tunas Kedalak, alamatnya di Desa Haliklarang, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka. Yang perlu saya sampaikan tentang program kelor. Jadi kelor ini awalnya saya dapat dari KBR. Itu KBR itu dia kasih saya benih untuk tanam pohon mahoni. Jadi saya pilih kelor karena pohon mahoni ini dia lama yang kita bisa pakai. Jadi saya pilih kelor. Pilih kelor dari tahun 2019. Saya dapat dari Menteri Kehutanan, jadi saya tanam kelor. Saya tanam kelor 4 hektar. Karena saya dengar program Pak Victor Leskodat ini, kelor ini banyak manfaatnya. Jadi saya pilih kelor saja. Maka saya tanam kelor. Setelah tanam kelor 4 hektar itu mau bawa di kemana kan? Daunnya siapa yang mau beli? Terus teman-teman dari Kupang sini cerita tentang dapur kelor. Maka saya cari di Tilong sana, di Om Leri. Om Leri bilang, Pak Dedi, saya bilang bisa bawa saya ke dapur kelor. Ada waktu baru kita ke sana. Jadi ternyata saya ketemu anak mahasiswa dari Undana. Sempat mereka antar mesin pengering ke rumah, saya tanya, dibilang nanti kita ke dapur kelor. Sore jam begini sekarang ke dapur kelor. Dan kami hanya omong tidak lama juga. Saya hanya tanya, saya langsung balik. Mungkin waktu itu juga Tuhan beri petunjuk, Tuhan beri kekuatan juga dari Pak Dedi. Jadi Pak Dedi langsung kemana dia langsung catat saya di dalam agenda. Jadi waktu itu dia langsung kunjung juga ke saya waktu ini waktu itu program Mutiara Hijau NTT. Nah, jadi mulai dari situ saya bergerak di kelor. Jadi waktu itu saya kerjasama dengan dapur kelor. Jadi sampai sekarang ini juga saya masih binaan dari dapur kelor. Maka baru PNT ya dari tahap 1 sampai 3 sekitar 90 juta yang saya dapat. Jadi terima kasih banyak kepada Pak Dede, Pak Kiki bersama keluarga semua dapur kelor, dan juga teman-teman yang support pada saya juga. Terima kasih Pak kepada Bunda Juli juga, Bunda Juli selama ini yang selalu kasih arahan di kami untuk kerjanya kelor. Nah, jadi terima kasih banyak dan selamat sore. Sekian. Saya Nixon Tristuan. Saya orang Niki-Niki, tinggal di Kupang tapi masih mencintai TTS. Jadi saya ketemu atau kenal program kelor ini tidak kebetulan. Sebelum kenal dapur kelor, saya justru kenal adiknya dapur kelor, Petemoi, Pak Dudi. Itu juga karena memang profesi saya sebagai fotografer, videografer. Jadi ketemu bekerja sama dengan
Pemprov dan LSM. Saya juga ikut meliput pameran, terus pembukaan di ITAI waktu itu untuk peluncuran program ini. Saya ikut meliput. Jadi 2018 saya juga dipercayakan untuk meliput video profil PT MUI di Blora. Jadi saya berkesempatan untuk bercerita banyak hal dan menceritakan kira-kira peluang Kelor itu bagaimana. Dari situ saya dikasih jalan. Kalau di Kolbano TTS itu peninggalan bayi itu sekitar 70-an hektar, tapi tidak diolah sama sekali. Jadi begitu balik saya langsung info ke keluarga, bagaimana kita bisa biarkan ini lahan begini luas untuk tidur tanpa kita tanami apa-apa. Dan pilihan kami adalah menanam kelor. Dan memang dari awal itu kami swadaya, artinya kami pas pegang berapa di tangan itu yang kami pakai untuk mengembangkan kebun. Pembersihan sampai tenaga kerja itu dari kami sendiri. Setelah kebun sudah ada, kami bingung mau jual kemana. Dari situ saya mencoba untuk bekerja sama dengan Dapur Kelor untuk memasarkan produk. Jadi sistemnya semacam reseller begitu. Saya ambil ke Dapur Kelor terus saya jual. Jadi memang kebun kami belum berproduksi, tapi saya sudah jualan. Jadi itu mungkin cara yang saya pakai. Dan akhirnya 2021 akhir kami dilibatkan untuk mengikuti program PMT. Kami bergabung dalam kelompok usaha terpadu, istilahnya KUT, berbasis Kelor. Dan itu ada beberapa teman di seluruh NTT, dan saya dipercayakan untuk Kabupaten TTS. Dan terima kasih juga untuk pemerintah provinsi, Bapak Gubernur, Ibu Juli, tim PKK, terutama Dapur Kelor yang sudah menjembatani kami, menghubungkan kami dengan pihak-pihak yang bisa memberikan kami bantuan. Kami mendapat fasilitas mesin pengering yang sudah berstandar. Itu 1x24 jam kami panen keluar. Kalau kita pakai pengering yang manual bisa berhari-hari dan itu kemungkinan rusak ada. Terus ada mesin yang lain. Dan dari program PMT yang sudah kami ikuti beberapa tahap, puji Tuhan kami bisa mendapat ya sekitar 90 juta, dan itu kami pergunakan untuk kegiatan operasional. Bahkan kami sudah berusaha untuk membuat rumah pengering, rumah produksi mini dengan uang yang kami dapat. Mungkin begitu, sekian, terima kasih. Perkenalkan saya, ada namanya Marinus Umbulai, biasa dipanggil Umbu. Kalau saya pekerjaannya petani. Dengan kemarin 2022 itu saya sudah termasuk petani milenial Kabupaten Kupang yang sudah dilantik oleh Menteri Pertanian. Dan selanjutnya saya bergerak di 2 bidang dalam budidaya kelor dengan horti. Awalnya saya budidaya horti, saya belum kenal Dapur Kelor, itu saya difokuskan di horti sebenarnya. Saya usaha tanam-tanaman sayur itu. Dengan sejak 2018 saya kenal Pak Dedi, saya mulai bergerak fokus di kelor, sudah punya kebun juga. Dengan Pak Dedi tarikkan saya waktu itu kas masuk daun kering itu 250 kilo per bulan. Kalau untuk anak muda ya lumayan untuk penghasilan. Dengan pada pasok tahun 2021 saya dari Dapur Kelor juga dikasih masukan saya dalam program PMT. Jatahnya saya 200 serbuk dengan 200 bubuk. Dengan mendapatkan mesin pengering juga dari Dekranasda dengan BI melewat Dapur Kelor. Dengan mendapatkan sumur bor juga lewat BNI. Semua kerjasamanya dari Dapur Kelor. Dengan sekarang kemarin 2022 itu saya tidak masuk di program PMT tahap kedua itu 2022 karena saya dijatakan untuk penyedia bahan baku. Semua UKM yang bergerak di kami satu
grup di dapur kelor gitu. Dengan saya ditargetkan 250 kilo pupuk dengan 250 kilo daun, tapi saya mampu menyediakan daun kering itu 300 kilo per bulan. Dengan penghasilannya saya per bulan itu belasan juta. Ya. Belasan juta per bulan itu sangat cukup untuk kebutuhannya saya sebagai kebetulan saya masih muda, belum punya istri itu. Buat nabung buat beli juga. Waktu itu perjalanannya saya juga saya sebenarnya targetkan nikah itu tahun 2021. Kebetulan saya kemarin dapat dana jodoh dengan kelor ini, akhirnya tanggal 22 ini saya nikah gara-gara ini. Itu sejarahnya saya gara-gara Percepatan. Itu saja yang saya sampaikan, dengan saya berterima kasih kepada dapur kelor yang sudah memperkenalkan saya lewat kelor, sehingga saya terkenal menjadi petani muda kelor NTT dengan Kabupaten Kupang gitu. Gitu sama. Satu kelompok yang memang harus terintegrasi, terpadu. Jadi makanya kita kelompok ini anggotanya itu dari hulu sampai hilir. Dan itu sudah terintegrasi dari kebun, UKM, kemudian di hilir. Nah, itulah yang disampaikan oleh teman-teman yang di daerah, dari Flores Timur, dari Sumba, kemudian dari Malaka, dari Imbate. Jadi itu yang memang dari dulu tidak diekspos. Kita sengaja tidak ekspos karena kita ingin berbuat sesuatu dulu. Nah, ini saatnya kami mempersembahkan kepada khususnya Pak Gub dan Ibu Gub bahwa apa yang dulu dicanangkan beliau itu sudah kita buktikan dan bisa kita klaim itu berhasil. Karena apa? Karena sampai dalam bulan Agustus saja kita sudah bisa menyerap 5 ton dalam bentuk serbuk. Nah, kemudian itu juga dari teman-teman UKM. Nah, ini kita berharap kemarin terserap oleh program yang dilaksanakan oleh programnya Bunda Juli Dekranasa Berwisata. Nah, kita berharap bahwa program ini bisa berkelanjutan. Kita juga sebetulnya tidak tidak terlalu menginginkan tergantung kepada membebankan pemerintah, tetapi kami memberikan solusi. Salah satu solusinya adalah seperti yang sudah dilakukan oleh teman kita yang dari Sumba Timur, kerjasama dengan desa, karena di desa itu ada anggarannya. Nah, kalau satu desa saja 5 juta untuk anggaran pembelian produk-produk kelor ini dan dikembalikan kepada masyarakatnya, kalau NTT punya 3.000 desa dikalikan 5 juta saja, itu ada sudah 15 miliar rupiah. Uangnya kemana? Itu akan berputar di masyarakat desa itu sendiri, tidak akan ada yang keluar. Nah, kita khawatirkan apabila potensi-potensi lokal ini tidak bisa dikembalikan dalam bentuk program-program pengentasan kemiskinan, tidak bisa disalahkan apabila produk yang bagus ini ada yang membeli untuk dikirim ke luar negeri. Itu yang sebetulnya yang kita tidak harapkan. Nah, contoh misalnya dapur kelor dengan teman-temannya sudah bisa 5 ton per bulan, yang bisa memberikan asupan nutrisi harian 16.000 kakak di NTT selama 3 bulan berturut-turut. Nah, apabila 5 ton ini tidak bisa dikembalikan kepada masyarakat, artinya apa? Kami kan harus tetap namanya usaha, berarti harus mencari pembeli. Dan pembeli sudah antri, Pak. Sekarang 5 ton ini kita akan kirim keluar. Artinya apa? Artinya akan ada 16.000 kakak di NTT ini yang akan terabaikan nutrisinya, sementara ada 16.000 orang luar negeri yang mendapat asupan nutrisi dari NTT. Sebetulnya ini pilihan.
Nah, ini sebagai bahan pertimbangan dari pemangku kebijakan. Nah, ini yang kami sampaikan, kami publikasikan bahwa ini ada potensi lokal, kearifan lokal yang bisa memutarkan, meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan, yaitu olahan kelor ini. Di ujung perbatasan Inbate tadi sudah kita sampaikan, 21 orang yang bekerja. Di Malaka juga, kemudian di Tua Pakas juga sama. Itu yang kita bisa bahwa program olahan kelor ini itu bisa sejalan bersamaan antara kesehatan dan kesejahteraan. Itu yang ingin saya sampaikan sebetulnya, dan ini sejalan dengan apa yang menjadi visi misi Pagub bahwa NTT bangkit dan sejahtera, bangkit dari keterpurukan ekonomi, bangkit dari stunting, dan sejahtera dari hasil olahan lokal yang ada. Sekira demikian, Bapak, terima kasih atas kehadirannya, dan semoga kita berharap ke depan bahwa program ini bisa terus berlanjut. Karena apa? Kelompok-kelompok kami ini itu mendapat bantuannya itu dari beberapa bantuan yang berasal dari CSR dan dari hibah-hibah lainnya. Karena apa? Karena dapur kelor itu akan melihat, mendampingi bagi kelompok tani yang sedang dan sudah berjalan. Tidak mau mendampingi yang baru mau akan, belum apa-apa. Mungkin sekarang banyak bantuan-bantuan yang mesinnya dalam arti tidak termanfaatkan. Itu karena apa? Karena membantunya yang baru mau akan. Nah, tapi kalau seperti Om Lius, Om Sipri, Om Edi dan teman-teman itu sudah berjalan, makanya kita bantu. Sehingga mesin yang diberikan oleh Dekranasda kita fasilitasi supaya teman-teman ini mendapat bantuan, dan ini sudah terbukti. Jadi kalau bantuan ini diberikan kepada yang sudah berjalan, itu akan dan ini bisa kita buktikan. Kita ada 2 yang mendapat bantuan itu. Yang pertama dari Dekranasda, itu ada 14 kelompok tani yang mendapat bantuan 1 paket mesin pengering, penepung, peniris, dan sealernya. Kemudian juga ada dari BNI Berbagi, itu juga sama, itu ada bagian yang mendapatkan termasuk sumur bornya, seperti yang di Tua Pakas itu dapat sumur bor, dan teman-teman lain juga ada yang mendapat sumur bor. Dan ketiga dari PLN Peduli, ada 4 kelompok tani yang mendapat bantuan juga. Jadi dapur kelor ini memfasilitasi teman-teman praktisi kelor yang belum mendapatkan mendapatkan kesempatan bantuan dari pemerintah, dan rata-rata yang memang belum mendapat bantuan dari pemerintah kita fasilitasi, karena kelompok-kelompok itulah yang bergerak, dan itu bisa kita lihat hasilnya. Saya kira demikian. Terima kasih dan